dan lebih bagus untuk menurunkan berat badan dari obesitas jadi nggak obesitas. Yo, hello, what's up guys? Balik lagi sama gue Stephen di channel Bodybuilder, kantor yang baru. Udah berkali-kali gue ngomonginnya di minggu video-video gue akhir-akhir ini. Soalnya gue emang baru pindah kantor, jadi suasana yang dulu nih, yang kantor-kantor yang jadul, sekarang sudah tiada. Sekarang kita sudah di lokasi yang baru ya. Jadi ini di kantor gue yang baru, jadi kalian juga bisa lihat sesuatu yang lebih estetik ya, pastinya buat di video gue. Jadi benar-benar thank you banget ke fasilitas yang ada di kantor gue. Oke, sekalian kita lihat ya sebelum kita masuk topiknya ya. Jadi ini gue ruang rapatnya ada baik banget, terus gue bisa langsung lihat view di sini. Ya, jadi kita bisa bikin video dengan lebih estetik lagi teman-teman tuh, gila. Kurang estetik apa lagi coba gitu kan ya. Oke, jadi hari ini topik hari ini adalah soal timbangan berat badan. By the way, buat yang belum kenal gue, nama gue adalah Stephen Budiono. Gue di channel Bodybuilder. Gue adalah seorang power builder ya. Jadi gue kerjanya itu angkat berat tapi juga bangun otot. Karena kalau gue gak ada ototnya, gue gak bisa angkat bebannya. Jadi buat gue bisa bangun otot, gue harus cukupin nutrisi, suplementasi yang pas supaya pertumbuhan otot gue juga bisa maksimal. Oke? Jadi buat kalian yang mau jadi kuat, bangun otot, semua bisa follow gue. Oke? Gue mau bahas soal cara menimbang yang benar. Jadi beberapa hari lalu gue tuh ada klien yang dia tuh benar-benar akhirnya cerita ke gue kalau dia tuh stres banget. Setiap kali dia nanyain gue setiap hari, bro, gue kok udah makan yang lu ajarin tapi kok berat gue kadang masih naik tapi kadang turun gitu. Kok gue kok nggak ngarahnya turun terus gitu loh. Gitu, oke. Jadi gue selalu tekankan ini ke klien-klien gue semuanya. Jadi klien gue itu bukan cuma klien gue doang, tapi kebanyakan orang, termasuk gue sendiri. Dulu pas gue awal fitness, gue itu maunya yang instan, gue itu maunya yang cepat. Dimana gue itu kalau ngelihat arah timbangannya ke atas dikit aja, misalnya 75,6, tiba-tiba besoknya jadi 75,7, naik 0,1, itu gue bisa stres. Karena gue pikir, aduh gue jadi turun nih berat badan ini, jadi gak bisa six pack gitu. Padahal dalam kenyataannya berat badan kita nggak mungkin akan turun terus, kecuali lu setiap harinya kurangin makan, terus lu nggak makan garam, terus lu nggak makan nasi dan lain-lain. Wah, berarti kalau gitu nasi dan garam dong yang bikin berat badannya turun, buat bakar lemak gak bikin gendut. Nah, not that simple teman-teman. Jadi kalau lu misal cuma mau turunin berat badan, berat di atas timbangan, ya itu benar. Pertanyaannya, apakah nanti di dalamnya itu ada lemak? Bukan. Karena chart itu adalah udah gue kumpulkan selama ya, jadi gue di sini akan kasih 8 tahun nge-gym. Jadi gue udah rajin nge-track ini tuh dari 8 tahun lalu. Kalau kalian nggak percaya bisa dilihat nih catatannya, gue masih ada tracknya semua. Jadi di sini kalian bisa lihat di setiap waktu itu ada waktu di mana gue bulk. Kalau bulk itu dia akan ngarahnya ke atas. Itu kalian lihat di gambar. Kalau gue lagi cutting, dia akan arahnya ke bawah. Dan kalian lihat kalau misalnya di tengah-tengah dari cutting atau bulkingnya, lu akan melihat bahwa jalurnya itu kadang ada yang flat, ada yang rada lurus, tapi dia agak ngarah ke bawah, tapi agak condong ke bawah. Ada juga condong ke atas, tapi dia tetap flat begini. Kenapa? Itu namanya fase. Jadi lu nggak bisa bohong, di dalam 12 bulan lu lagi nge-gym. Dalam 12 bulan fase lu pasti akan ada yang namanya jenuh. Jenuh pas lu lagi bulking, gedein badan. Kalau ini kan lagi cutting. Jenuh pas lu lagi cutting, yaitu diet lu mulai nggak kuat, mulai keluar banyak-banyak cheat day. Itu udah namanya lu di dalam fase yang jenuh. Di dalam fase yang jenuh itu, lu harus cek apakah lu masih bisa ngelanjutin atau enggak. Kalau lu lagi bulking, pas lu jenuh itu tanda-tandanya adalah, aduh gue nih udah mulai kenyang nih, gue makan nih rasanya kenyang, gue gak bisa penuhin ini. Itu namanya lo udah jenuh. Kalau lu lagi cutting, jenuhnya adalah, aduh gue lapar, gue ngeliat makan nih, hubungan gue sama makanan tuh gak bisa bagus, gue kayak mau cheat day mulu. Kalau enggak gue gak mau cheat day, tapi rasanya tiap gue ketemu makanan 1 minggu gue gak bisa kontrol diri gue sendiri. Itu lu jenuh.
gitu loh. Makanya di saat-saat seperti ini ada waktunya dimana lu harus berhenti untuk cutting atau lu harus berhenti untuk bulking gitu teman-teman. Ya, lu boleh lanjutin. Lu kalau misalnya belum ada pengalaman, lu boleh lanjutin. Gua udah mengalami, jadi gue bisa cerita. Gue udah mengalami sering kali dimana gue cutting, gue udah gak kuat, gue paksa terus ke bawah. Akhirnya gue gak kuat. Dimana gue gak ada kontes, gitu loh. Beda dengan kalian yang gak ada kontes. Dan biasa orang seperti yang kalian tahu, selesai kontes, udah lepas. Nah, kebanyakan dari kita itu bukan untuk kontes, tapi untuk menjaga badan lebih bagus, untuk menurunkan berat badan dari obesitas jadi nggak obesitas. Dan itu kalau lu paksa ke bawah, lu cuma akan jump balik ke atas. Yoyo diet, kita sering temui itu yoyo diet ya. Makanya untuk kalian yang sekarang mengalami fase-fase seperti itu, kalian harus benar-benar lihat ke diri kalian sendiri. Bisa lanjut atau enggak? Kalau nggak bisa nggak usah dilanjutin. Oke? Jadi makanya kalian akan lihat jalan-jalannya itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang lurus. Jadi itu semua adalah fase-fase yang lu lakukan bukan dalam jangka pendek, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat tuh jaraknya bertahun-tahun. Ada tahun ini gue fokusnya benar-benar bulking di 8 bulan. 4 bulan gue cutting. Yang by the way kalian juga harus ikuti yang seperti itu ya. Karena lu bangun otot gak bisa cepat. Tapi lu mau cutting ke bawah itu bisa cepat. Bakar lemak tuh cepat. Bangun otot tuh yang susah. Gitu loh teman-teman. Makanya di situ kalian harus benar-benar kasih waktu untuk diri kalian. Misalnya, gue ini udah lagi gak kuat cutting. Gue bakal stop dulu bulking selama 10 bulan. Di dalam 10 bulan nih, gue mau targetin gue naik 5 kilo. Jadi per bulan gue naik setengah kilo. Pokoknya dalam 10 bulan itu gue gak boleh lebih dari 5 kilo aja. Udah gitu aja targetinnya. Jadi seandainya kalian gagal nih, misalnya di bulan awal kalian abis diet kalian udah langsung naik 3 kilo nih. Kok gue kan tadi rencananya naiknya setengah kilo. Ya udah. Telan. Yang penting lu masih tetap bisa untuk terus bertahan di sesi bulking, di sesi dimana lu makannya di surplus, lu nggak kekurangan kalori, lu harus tahan di posisi yang seperti itu. Itu penting. Jangan lu gara-gara lihat udah naik 3 kilo lu malah cutting, jangan. Ini penting banget. Lu harus konsisten gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita mau lanjut di chart yang udah gue tulis, di chart yang kalian lihat barusan. Itu di garisnya walaupun arahnya ke atas, kalian lihat titik-titiknya naik turun dia nggak stabil, dia nggak lu setiap hari naik 0,1 enggak, dia nggak seperti itu, dia naik turun, kadang 75,1 75,2 kadang 75,5 kadang 75 lagi 1. Karena apa? Karena air, lu nggak bisa atur air, maksud gua lu akan suka tertipu dengan berat air. Karena ingat, lu makan garam naik air, lu makan karbo dia narik air, glikogen ya buat energi dalam otot lu yang bikin otot lu kelihatan lebih berisi. Itu semuanya dari air. Makanya lu kalau kurangi mereka secara langsung, latihan lu pasti akan cacat. Terus lu badannya jadi kelihatan kempes malah. Makanya orang ada yang namanya fase loading kan. Karena memang itu bukan untuk membakar lemak. Itu akan menurunkan berat badan lu, yes. Tapi bukan lemak lu. Sedangkan lu bilang ke gua lu mau jadi sehat. Lu mau kurangin berat badan. Lemak, bukan berat badan doang. Kalau gitu ya do it the right way. Udah tahu salah. Terus lu ngapain lanjutin turunin berat badan hanya dengan kurangi air dan kurangi garam, kurangi karbo. Buat apa? Lu bilang lu gak kontes, tapi lu mengikuti orang yang lagi kontes. Padahal mereka pun melakukannya cuma 2 mingguan. Yang ngerti, yang gak ngerti pasti akan dilakuin dari jauh-jauh hari. Ya, makanya kalian jangan terlalu terpaku sama berat badan harian. Karena apa? Akan naik turun. Gak mungkin gak. Hari ini mak lu lagi ngajak makan bubur asin. Mungkin besok padahal lu udah hitung di kalori yang sama, tapi berat badan lu malah naik. Mungkin hari besoknya lu kardio sama cewek lu, maraton, gara-gara ada kegiatan dari sekolah maraton, wajib ikut. Terus di pas itu lu mungkin gak ada waktu untuk makan, lu lagi lupa. Tiba-tiba berat badan lu drop. Terus bisa jadi juga karena hari ini lu makannya lagi dikit makan karbo.
dikit makan karbo tapi lu lagi maraton, tapi lu juga dikit makan garam, lu makannya cuma peanut butter, kacang-kacangan atau malah olive oil lu minum. Bisa jadi berat badan lu turun karena glikogen lu turun, garam lu turun. Jadi lu akan susah untuk kontrol itu gitu loh. Itu bukan sesuatu yang lu perlu kontrol untuk sampai lu pusingin. Ya teman-teman. Bukan sesuatu yang harus lu pusingin. Gitu loh. Karena kalau lu pusingin, lu nggak akan melihat usaha yang sudah lu lakukan selama ini. Yang lu mau pastikan cukup adalah arahnya. Lu tarik garis, arahnya kemana? Makanya kita biasa lihatnya dari berat mingguan. Kalau berat mingguan lu turun, ya, Senin sampai Minggu lu jumlahin semua, lu bagi 7. Lihat arahnya minggu ke minggu, turun nggak? Kalau turun, itu lu udah bakar lemak. Sip, udah bener. Ya, jadi gitu aja. Jangan dipusingin yang lain, karena gue udah kasih tau alasan di depan, gak usah gue ulang lagi. Yang pasti, kalau kalian memang benar-benar fokusnya ke kesehatan, masa otot, bakar lemak, fokus di berat mingguan. Tarik garis. Kalau seandainya lu tarik garis, arahnya lurus, artinya lu lagi nggak di defisit. Jangan bacot, jangan bilang gue udah di defisit kok, di defisit. Enggak, lu nggak lagi defisit. Walaupun di kalkulator tulisannya defisit, enggak, itu bukan lu. Ingat, itu kalkulator buat ngitung average rata-rata satu orang dunia, bukan buat lu. Lu udah kelamaan di defisit, badan lu pasti sudah menyesuaikan. Lu harus turun lebih dalam lagi. Bro, gitu gue udah gak makan apa-apa dong. Salah sendiri. Kenapa dari awal lu udah turunin terlalu dalam? Makanya turunin kalori pelan-pelan. 2000, 1750, 1500, 1250. Sampai akhirnya di titik lu, aduh gua gak bisa 1250. Ya udah, stop. Pergi balikin. Kasih waktu sampai metabolisme lu balik lagi ke 2500. Lu cutting lagi. Karena ingat, badan kita ditujukan bukan buat bakar lemak kekurangan energi terus, tapi buat bangun otot, jadi kuat, berburu, cari makan. Lu kurangin makan, badan lu sudah otomatis, aduh gue lagi kurang energi nih, gue harus hemat. Sedangkan lemak itu cadangan energi. Makanya kalau lu mau menjaga massa otot, tapi lu malah cutting seperti itu, udah siap-siap bye-bye kalau otot tuh. Bukan semuanya ya, bukan tiba-tiba ininya langsung hilang, kagak. Cuma yang pastinya ini lu bakal banyak ngilang masalahnya bakal banyak ngilang. Makanya kalau misalnya lu memang mau menjaga, harus kalori defisitnya jangan terlalu dalam, pelan-pelan ya. Oke, semoga bisa belajar, memberikan pelajaran kepada teman-teman semuanya. Cara timbang berat badan yang benar. Jangan dipikirin berat harian, pikirin berat mingguannya, tarik garis. Kalau arahnya sudah benar, artinya lu sudah di jalan yang benar. Oke, see you guys next video. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Online coaching Boyd spesifik ada di link di bawah. Kita pandu dulu dari awal sampai akhir. I'll see you guys on next video. Bye-bye.